Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ajeng Wulandari, NIM 22221111101068. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah bisnis kefarmasian, yaitu tentang industri obat tradisional, di mana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Selanjutnya yaitu obat tradisional. Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2016, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galanik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Industri obat tradisional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu industri obat tradisional atau IOT dan industri ekstrak bahan alam. Di mana industri obat tradisional ini merupakan industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Sedangkan industri ekstrak bahan alam merupakan industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Cara pendirian industri obat tradisional, yaitu diperlukan persetujuan prinsip dari Direktur Jenderal untuk dapat melakukan persiapan-persiapan, berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Persetujuan prinsip batal jika melampaui jangka waktu yang ditentukan, tidak melaksanakan kegiatan pembangunan secara fisik. Terhadap permohonan izin dan persetujuan prinsip dikenai biaya sesuai ketentuan. Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala BPOM dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip, pemohon wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana induk pembangunan kepada Kepala BPOM. Dalam hal permohonan dilakukan dalam rangka penanaman modal, pemohon harus memperoleh persetujuan penanaman modal dari instansi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh persetujuan prinsip, pemohon wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan sarana produksi setiap 6 bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan mempresentasikan tentang PT Perusahaan Jamu Air Mancur yang tergolong sebagai industri obat tradisional. Berikut profil dari perusahaan Jamu Air Mancur yang beralamatkan di Jalan Raya Solo, Sragen. Berikut merupakan visi dan misi dari PT Perusahaan Jamu Air Mancur, di mana visinya yaitu menjadi pemimpin dalam industri obat-obat herbal dan misinya yakni mengembangkan produk herbal yang superior, membangun kekuatan kompetensi dari hulu ke hilir, mencapai pertumbuhan bisnis di atas rata-rata industri dan berkesinambungan untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan karyawan, membangun sinergi jangka panjang dengan supplier, rekan bisnis, dan para stakeholder, menciptakan keuntungan timbal balik untuk lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya perusahaan Air Mancur. Bermula dari sebuah industri rumah tangga sederhana di Solo, Jawa Tengah, terdapat 3 orang sahabat yaitu Lambertus Wono Santoso, Rudi Hindrotanojo, dan Kimon Ongko Sanjojo bergabung untuk meramu obat-obatan tradisional untuk dijual ke Jakarta. Awalnya semua dikerjakan dengan alat-alat tradisional yang sederhana. Dilaksanakan oleh 11 karyawan dengan kerja keras dan semangat usaha yang tinggi, mereka pun berhasil mendirikan pabrik pertama dan lengkap dengan sebuah mesin modern namun bekas. Dalam waktu 9 bulan, mereka telah mencatat sejarah dengan mengubah usaha rumahan menjadi sebuah badan hukum PT Air Mancur pada tanggal 23 Desember tahun 1963. Air Mancur terus berkembang pesat dengan kurang lebih 1.800 pekerja dan beberapa unit pabrik yang tersebar di Solo, Wonogiri, dan Karanganyar. Kini, Air Mancur semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yang memiliki reputasi tidak saja di negeri sendiri namun juga di dunia internasional. Produk Air Mancur telah sejak lama diekspor ke berbagai belahan dunia antara lain Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, bahkan Timur Tengah dan Afrika. Berikut merupakan perjalanan bisnis dari perusahaan PT Jamu Air Mancur. Pada tahun 1963, PT Air Mancur ini diberdirikan. Pada tahun 1970, ekspor pertama ke negara-negara di Asia Tenggara. Pada tahun 2001, PT Jamu Air Mancur ini mendapatkan sertifikat halal.
Pada tahun 2014, PT Jamu Air Mancur memisahkan lini bisnisnya, di antaranya adalah PT Madurasa Unggulan Nusantara, PT Harum Sari Nusantara, dan serta memulai distribusi dengan perusahaan tersendiri. Pada tahun 2016, Jamu Air Mancur mendapatkan sertifikasi CPOTB untuk 12 jenis produk berbeda. Pada tahun 2018, PT Jamu Air Mancur mendapatkan sertifikasi ISO. Sertifikasi yang didapatkan oleh PT Jamu Air Mancur. Air Mancur berkomitmen untuk terus melestarikan warisan alam melalui obat tradisional dan jamu-jamuan melalui inovasi yang berkelanjutan yang didukung oleh keunggulan operasional yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, GMP, ISO, dan CPOTB. Komitmen Air Mancur terhadap inovasi, yaitu Air Mancur wujudkan melalui laboratorium tanaman obat dan bahan alam yang dilengkapi dengan peralatan yang modern, di mana pengujian terhadap berbagai bahan alam dan khasiatnya. Air Mancur juga didukung oleh tenaga ahli di bidangnya yang memungkinkan bagi Air Mancur untuk senantiasa mempertahankan mutu produk, melakukan penelitian, dan berinovasi. Selanjutnya yaitu produk-produk yang terdapat di PT Jamu Air Mancur. Yang pertama yaitu ada jenis produk ibu dan anak. Contohnya seperti bersalin lengkap Mustika Ayu, pil, dan serbuk. Kegunaannya yaitu membantu membersihkan rahim, mengecilkan otot perut setelah melahirkan, memacu bekerjanya kelenjar air susu ibu, serta memulihkan kesehatan dan kebugaran. Komposisinya yaitu terdapat Galae Ochimisanthifolium, Retrofractifructus, Impratai radix, Bensbergai rhizoma, Curcumae rhizoma, Curcumae domesticae rhizoma, dan Languatis rhizoma. Selanjutnya yaitu produk air mancur minyak telon lavender. Kegunaannya yaitu minyak telon yang dibuat dari 100% bahan alami dengan tambahan essential oil lavender sebagai anti nyamuk. Komposisinya yaitu minyak kayu putih, minyak kelapa, minyak adas, dan lavender. Fungsinya yaitu hangatnya pas dan aman digunakan untuk bayi yang baru lahir. Aroma lembut dari essential oil tidak menggunakan parfum. Licin dan lembab yang cocok untuk digunakan untuk pijat dan tidak menyebabkan kulit kering. Cara pakainya yaitu oleskan pada dada, perut, punggung, dan telapak kaki 2 kali atau lebih dan bila diperlukan. Selanjutnya yaitu tapel wangi pada renteng. Kegunaannya yaitu membantu mengencangkan otot perut sehabis melahirkan dan meredakan perut kembung. Komposisinya yaitu Caryophyllifolium, Leucas lavandulae foliae folium, Funiculifolium, Zingiberis rhizoma, Sesbaniae grandiflorae folium, dan Amylum oryzae. Cara pakainya yaitu lumatkan 2 butir tapel dengan air hangat secukupnya. Boleh ditambah dengan air jeruk nipis. Lalu ditapelkan atau poleskan pada perut bagian bawah dan pakailah gurita dan bengkuang. Lakukan hal ini 2 kali pagi dan sore. Contoh selanjutnya yaitu pilis. Kegunaannya yaitu membantu meredakan sakit kepala dan mata berkunang-kunang pada wanita sehabis melahirkan. Komposisinya yaitu Zingiberis rhizoma, Leucas lavandulae folium, Funiculifructus, dan Amylum oryzae. Selanjutnya yaitu jenis produk herbal modern. Contohnya yaitu Mustika Rapet Kapsul. Kegunaannya yaitu membantu mengurangi lendir yang berlebih dan bau tidak sedap pada organ kewanitaan. Komposisinya yaitu Granati pericarpium, Paramera cortex, Soyamax rhizoma, Fonigraeae semen, Curcumae domesticae rhizoma, dan Galae. Cara pakainya yaitu minum secara teratur pagi dan sore sebanyak 1 kapsul. Selanjutnya yaitu produk jenis herbal tradisional. Contohnya yaitu serbuk bersalin. Kegunaannya yaitu membantu melancarkan air susu ibu dan membantu memelihara kesehatan ibu sehabis melahirkan. Komposisinya yaitu Curcuma aeruginosa rhizoma, Curcuma santoriza rhizoma, Curcumae domesticae rhizoma, Impratae silindrica rhizoma, dan Minalia bellirae fructus. Cara pakainya yaitu 1 bungkus diseduh dengan setengah gelas atau 100 ml air mendidih, lalu diminum tiap hari sebanyak 1-2 kali sebanyak 1 bungkus. Mulai dari hari ke-6 sampai dengan hari ke-25 sehabis bersalin.
Contoh selanjutnya yaitu serbuk Putri Ayu. Kegunaannya yaitu secara tradisional digunakan untuk membantu melancarkan haid, membantu mengurangi lendir yang berlebihan pada daerah kewanitaan, dan membantu memelihara kesehatan. Komposisinya yaitu Zingiberis rhizoma, Anacardium, Kaempferia rhizoma, Coriandri fructus, Piperis folium, Curcumae rhizoma, Impratae rhizoma, Anisi fructus, dan Pseudocarpi semen. Cara pakaiannya yaitu satu bungkus diseduh dengan setengah gelas atau 100 ml air mendidih dan diminum tiap hari 1 kali 1 bungkus. Selanjutnya yaitu serbuk Clean Blood Renteng. Kegunaannya yaitu sebagai jamu pembersih darah dan membantu memelihara kesehatan kulit serta membantu meringankan gatal-gatal dan bisul pada kutit. Komposisinya yaitu Zingiberis purpurea rhizoma, Curcumae domesticae rhizoma, Curcumae rhizoma, Cassiae folium, Stringylignum, Passeoli semen, dan Corrigens. Cara pakainya yaitu satu bungkus diseduh dengan setengah gelas atau 100 ml air mendidih, lalu diminum tiap hari 1-2 kali sebanyak 1 bungkus. Contoh selanjutnya yaitu serbuk 7 angin. Kegunaannya yaitu membantu meredakan gejala masuk angin seperti perut kembung, mual-mual, serta meriang. Komposisinya yaitu Imperata clindriza rhizoma, Piper rectofractifructus, Eugenia caryophyllata folium, Kaempferia galanga rhizoma, Curcuma santoriza rhizoma, Pimpinella anisifructus, Pseudocarpus tetragonolobus semen, dan Cinamomi bulmani cortex. Cara pakainya yaitu satu bungkus diseduh dengan setengah gelas atau 100 ml air mendidih, lalu diminum tiap hari 2 kali sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya yaitu contoh serbuk pegal linu. Kegunaannya yaitu herbal dalam format serbuk yang bermanfaat untuk menghilangkan pegal linu dan nyeri otot dari dalam. Cara pakainya yaitu diminum setiap 2-3 hari sebanyak 1 bungkus dan bila perlu setiap hari 2 kali sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya yaitu produk jenis obat luar. Salah satu contohnya yaitu harum sari ekstrak wangi. Kegunaannya yaitu sebagai deodoran dalam sediaan bedak, teruji klinis memberikan perlindungan dari bau badan selama 24 jam dengan aroma parfum yang memberikan kesegaran dan rasa wangi sepanjang hari. Contoh selanjutnya yaitu param encok. Kegunaannya yaitu param padat yang dihasilkan dari ramuan rempah-rempah asli dari Indonesia dan 100% alami, yaitu untuk mengobati sakit encok atau rematik pada persendian atau otot, baik pada penyakit encok biasa atau encok menahun, dan untuk mengobati terkilir atau keseleo atau bengkak karena encok. Komposisinya yaitu Zingiberis rhizoma, Languatis rhizoma, Caryophyllae folium, Andropogonis folium, Lelaleucae folium, Bruckmannsiae folium, Burmani cortex, Amylum oryzae, dan peppermint oil. Cara pakainya yaitu rendamlah dalam air secukupnya, gosokkan pada bagian yang terasa nyeri, jangan digosokkan pada kulit luka dan peka, dan pada bayi atau anak-anak, dan jangan sampai terkena mata. Contoh selanjutnya yaitu parcok minyak urut. Kegunaannya yaitu untuk menghilangkan nyeri otot, pegal linu, keseleo, serta memperlancar aliran darah dan menghangatkan tubuh. Komposisinya yaitu mengandung metil salisilat, kaju putih oil, dan citronella oil. Cara pakainya yaitu untuk pijat, oleskan secukupnya pada bagian tubuh yang sakit, lakukan pemijatan dan urut selama 10-15 menit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.